IHSG memasuki era baru. Is this good or bad? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Nah teman-teman, bagi yang para penonton baru ketemu channel Edge Invest, jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium Edge Invest. Teman-teman juga kalau ingin tahu cara ikutan giveaway di Edge Invest, jangan lupa untuk buka rekening di account Sukor Sekuritas. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Yuk langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, the truth of IHSG. Di video hari ini saya akan sedikit berbeda ya dengan video biasanya karena saya ingin berbagi pandangan saya kepada para penonton semua di sini bahwa fenomena cukup mengkhawatirkan ya akhir-akhir ini di IHSG. Yes, there is the rise of scalpers ya teman-teman. Mungkin para senior yang sudah di saham juga merasakan ada perubahan pola pembelanjaan di dalam saham. Nah teman-teman juga bisa memperhatikan bahwa sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia ini berlomba-lomba untuk menawarkan fee yang semakin murah dan semakin kecil. Dan mereka juga bahkan mengadakan lomba-lomba semakin sering di dalam IHSG. Nah tujuannya ini kira-kira apa teman-teman? This is not a bad thing ya, this is actually a good thing. Kalau fee semakin murah kan kita sebagai trader diuntungkan. Tetapi ada tujuan di balik itu. Mereka menginginkan more transaction ya. Mereka ingin terjadi jual beli itu semakin banyak, makanya fee-nya dikecilkan, adakan lomba, dan seterusnya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada para penonton ya, sekuritas-sekuritas atau beberapa grup-grup channel saham itu bukan lagi mengajarkan untuk berinvestasi yang benar itu seperti apa, tetapi mengidolakan transaksi. Artinya semakin besar transaksinya ya semakin baik. Bahkan kalau misalkan teman-teman ikut lomba ya itu ada kategori pemenang kalau the biggest transaction value. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau transaksinya semakin besar akan diberi hadiah. Itu berarti kan mengidolakan transaction ya. Jadi teman-teman yang bukan lagi awalnya belajar cara berinvestasi yang baik dan benar, tetapi ya berlomba-lomba untuk mendapatkan cuan dengan cara scalping dan melakukan transaksi yang banyak. Dan inilah the truth of IHSG zaman sekarang. Jadi teman-teman, ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa media-media atau sekuritas zaman sekarang ini semakin mengarahkan retail-retail untuk melakukan transaksi sebanyak-banyaknya, bukan lagi berinvestasi dengan bijak. Ini maksudnya seperti apa? Saya akan mengingatkan 3 poin ya. Pertama, banyak media mempopulerkan untuk cuan secepat-cepatnya. Jadi ini membuat apa? Para trader ini berekspektasi untuk setiap hari harus ada cuan. Kalau mindset mereka butuh setiap hari ada cuan, berarti setiap hari diajarkan untuk bertransaksi. Karena kalau mereka nggak transaksi kan nggak akan dapatkan cuan. Nah artinya apa? Kalau retail setiap hari transaksi, semakin banyak transaksi dan yang diuntungkan adalah sekuritas. Oke, itu pertama, mempopulerkan untuk cuan secepat-cepatnya dan terus-menerus. Kedua, mengadakan kompetisi-kompetisi trading dengan berorientasi scalping ya. Jadi contoh teman-teman lihat bahwa lomba itu kan sebenarnya bagus ya, tetapi alangkah baiknya ya, itu diberi periode yang panjang. Jadi bukan diadu dalam waktu misalkan 1 bulan gitu, lalu siapa yang mendapatkan cuan secepat-cepatnya. Berarti kan kalau 1 bulan itu orang-orang dipaksa untuk scalping dan melakukan entry in and out itu secepat-cepatnya supaya bisa mendapatkan result dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya ini kalau perlombaan kita stretch kembali, misalkan yang periode 1 bulan menjadi 1 tahun nih. Ini membuka peluang bagi para investor atau trader ini untuk berpartisipasi juga. Jadi mereka menganalisa saham dengan baik, lalu mengambil posisi, lalu biarkan waktu berjalan dan melihat profitnya itu seperti apa. Sehingga apa teman-teman bisa melihat bahwa diajarkan lah, media ini mengajarkan para trader ini untuk belajar berinvestasi yang benar, bukan berburu cuan secepat-cepatnya dalam waktu yang pendek. Karena apa? Karena kalau para scalper ini mencoba untuk mencari cuan dalam waktu 1 bulan, jadi mereka tidak lagi melakukan analisa perusahaannya dan seterusnya, mereka cuma melihatin chart dan tidak memfokuskan berinvestasi yang benar. Nah, ketiga, mengidolakan scalper dibanding investor. Yang mungkin teman-teman melihat bahwa zaman sekarang ini banyak yang mengidolakan scalper dibanding investor. Nah, sekarang sebenarnya memang terkadang scalper itu kedengarannya asik banget ya, bisa cuan ratusan % dalam jangka waktu yang pendek ya. Tapi ada banyak banget loh teman-teman bahwa investor itu juga berhasil di dunia saham, bukan cuma scalper. Ingat seperti ya kalau di IHSG kan ada Pak Loh Keng Hong, ada juga Pak Sandiaga Uno yang pegang Saratoga, ada Jerry Ng, Patrick Waluyo, dan seterusnya. Ini mereka rata-rata investor yang sukses dan aset mereka itu sampai
miliar-miliar bahkan triliunan. Jadi bukan scalper yang suksesnya mempunyai aset sampai triliunan. Ya, jadi teman-teman harus melihat bahwa yang benar-benar akhirnya sukses Indian itu adalah investor, bukan banyak scalper. Jadi teman-teman harus ingat ya, bahwa memang sekarang kita melihat terjadi mempopulerkan para scalper di IHSG. Nah, sekarang teman-teman harus menyadari bahwa dengan mempunyai pemikiran harus cuan cepat setiap saat di saham itu harus ada terjadi cuan setiap hari, justru akan membuat teman-teman kehilangan trading plan dan tujuan utama berinvestasi. Resiko terbesar scalping di saham itu adalah antisipasi terhadap hasilnya. Itu lebih besar dibanding keinginan untuk cuannya. Ini maksudnya apa teman-teman ya? Coba kita resapi dulu. Jadi tanpa teman-teman sadari nih, kalau misalkan teman-teman nih saking asiknya melakukan jual, beli saham dan mengharapkan cuan, itu sebenarnya teman-teman fokusnya itu sudah berubah ya. Dopamin atau teman-teman tahu ya, dopamin ini yang dihasilkan pada saat kita melakukan hal-hal yang thrilling menjadi lebih menyenangkan daripada cuan yang didapatkan. Jadi teman-teman lihat ya, teman-teman itu lebih mau bertrading setiap hari sampai bela-belain harus buka market jam 9, lalu nggak bisa diganggu pada saat market berlangsung. Itu semua dilakukan supaya teman-teman mengharapkan mendapatkan cuan, bukan? Tetapi dikit demi dikit teman-teman itu sudah ibaratnya kecanduan dopamin yang didapatkan dalam bertransaksi, bukan lagi memfokuskan profit yang didapatkan. Sehingga apa teman-teman, walaupun banyak melakukan cut loss itu tetap sering mencoba untuk mencari-cari cuan. Akhirnya apa? Trading plan-nya nggak jelas, cara bertransaksi nggak jelas. Yang awalnya mau jadi investor jadi menggunakan IHSG ajang spekulasi, dan itu tidak sehat ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman harus kembali mengingat ya, tujuan di IHSG itu apa, atau tujuan berinvestasi awalnya apa sih? Nah, mungkin banyak yang setuju ya untuk mendapatkan financial freedom ya. Kita harus pahami dulu sesuatu. Saham bukan tempat jadi instan kaya ya. Jadi bukan teman-teman itu menganggap bahwa IHSG atau saham itu teman-teman kayak beli lotre, gesek-gesek dapat nomor tiba-tiba jadi orang kaya karena jackpot. Atau teman-teman kalau misalkan gesek-gesek lotre tiket nggak dapat, beli lagi sampai mengharapkan suatu saat mendapatkan jackpot. Itu namanya mencari instan kaya ya. Membeli sesuatu mengharapkan mendapatkan cuan dengan resultnya. Tapi tidak seperti itu cara kerja di IHSG. Financial freedom tidak didapatkan dengan menggesek lotre tiket sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman harus mengerti ya, kita ini kepingin uang itu nanti akan bisa bekerja untuk kita tanpa harus berpikir terlalu pusing ya. Sebenarnya itulah financial freedom, uang bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi sekarang saya tanya, apakah financial freedom bisa didapatkan dengan melakukan scalping setiap hari, setiap waktu, dari Senin sampai Jumat teman-teman scalping terus-menerus? Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan financial freedom ya? Bagaimana teman-teman bisa hidup santai, menikmati hidup kalau setiap hari dari jam 9 pagi sampai market tutup jam 3 lewat 15 itu lihatnya itu cuma saham, analisa nonstop karena teman-teman kepingin scalping setiap hari. Jadi teman-teman itu mengorbankan segala waktu Anda demi men-scalping saham. Dan scalping itu bukan hal yang sederhana ya teman-teman, yang harus dianalisa itu banyak sekali. Dan akhirnya apa? Bukannya makin tenang nih teman-teman hidup, bisa enjoy life, malah makin stres. Yang awalnya tidak stres sebelum masuk saham, sekali masuk saham, lalu masuk ke dunia scalping, akhirnya stresnya semakin besar. Jadi awal tujuannya ini mau mendapatkan financial freedom, kok malah menambah stres pada saat masuk ke IHSG. Jadi teman-teman harus ingat kembali ya, tujuan masuk ke dalam IHSG itu apa, dan yang teman-teman harus lakukan untuk mendapatkan financial freedom itu seperti apa. Jangan terlalu gampang diiming-imingkan ya untuk mendapatkan uang cepat atau instan kaya. Itu mindset yang salah. Oke teman-teman, jadi sekarang pasti ada yang bertanya, apakah scalping salah? Tidak. Di video kali ini saya bukan menunjukkan bahwa oke teman-teman dilarang scalping ya, atau scalping itu harus di-ban. No. Saya hanya ingin mengingatkan kepada para investor semua bahwa scalping is not for everyone ya. Tidak semua orang itu cocok untuk melakukan scalping. Ini maksudnya bagaimana ya? Contoh deh ya, olahraga itu kan ada banyak pilihan kan ya. Ada basket, ada tenis, ada badminton, ada seterusnya, oke? Sport itu kan banyak opsi. Nah, setiap olahraga itu butuh skill yang berbeda. Orang bermain basket yaitu fisiknya harus kuat, lalu mereka akurasi untuk lempar ke dalam ringnya itu ya harus tepat, dan mereka cara bermainnya berbeda. Kalau tenis juga aturannya berbeda, begitu juga dengan badminton. Nah, apakah seseorang ini bisa menjadi master ketiga-tiganya? Hampir tidak ada ya. Jadi contoh teman-teman lihat pemain sepak bola Ronaldo itu ya dia jagonya bermain sepak bola. Dia tidak tiba-tiba jadi pemain basket lalu menjadi juara di dunia basket, karena untuk memaster atau menjadi ahli di satu bidang itu butuh waktu yang sangat panjang untuk terus berlatih. Nah, jadi teman-teman, misalkan
ada bakat nih di badminton, contoh. Tapi karena lihat misalkan perlombaan basket itu misalnya hadiahnya besar, jadi teman-teman memaksakan yang bakatnya awalnya ada di badminton, maksa untuk ke main basket. Misalkan cuma karena hadiahnya. Jadi teman-teman jadi nanti performance-nya tidak akan maksimal karena teman-teman bakatnya ada di badminton bukan di dalam basket. Misalkan teman-teman punya tinggi nggak setinggi yang pemain-pemain NBA ya kan, lalu teman-teman memaksakan untuk bermain di NBA itu pasti akan agak sedikit kesulitan. Jadi mending teman-teman fokus ke badminton lalu mengikuti kejuaraan badminton yang bisa berpotensi menjadi juara di badminton ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di saham itu sama, ilustrasinya bahwa teman-teman itu ada opsi untuk menjadi investor jangka panjang, ada juga untuk menjadi scalper. Nah, teman-teman harus tahu dulu cocoknya menjadi yang mana, scalper atau menjadi investor ya. Short term trader atau menjadi investor long term. Nah, ini dua-duanya bisa memberikan teman-teman cuan ya. Teman-teman harus sadari itu. Tidak perlu harus menjadi scalper untuk sukses di dalam dunia saham. Oke? Oke teman-teman, jadi ini saya akan menunjukkan beberapa comparison ya, hal positif investor dan juga scalper. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum tahu harus pilih yang mana atau mungkin baru mau mulai mencoba masuk ke dalam saham, ini bisa dipilih dulu ya. Kira-kira menimbang dulu comparison kelebihan-kelebihan mereka. Kalau teman-teman menjadi seorang investor, teman-teman itu banyak waktu luang ya, teman-teman bisa melakukan hal-hal lain di luar saham, teman-teman misalkan ada hobi main golf atau apa, itu enak. Setiap hari masih bisa melakukan rutinitas di luar saham. Karena investor itu yang melakukan pengambilan posisi itu tidak setiap hari, bisa saja setahun cuma 2 atau 3 kali. Jadi teman-teman bebas beraktivitas di luar saham. Lalu juga low cost ya teman-teman, karena tidak perlu membayar komisi yang terlalu besar. Bayangin kalau dalam 1 tahun ya kan, melakukan transaksi cuma 5 kali, ya berarti commission fee-nya ya kecil, benar nggak? Jadi teman-teman tidak perlu terlalu besar untuk membayar commission cost ini. Lalu potensi beggar juga semakin besar karena let the profit runs. Ya kan, investor itu kalau beli sebuah saham itu biasanya long term. Jadi potensi untuk mendapatkan multi bagger itu juga semakin besar karena saham itu bisa menjadi beggar kalau teman-teman biarkan dia profitnya terus berlari. Oke, itu adalah kelebihan investor. Sekarang bagaimana kelebihan scalper? Ya hasil atau profitnya atau profit and loss-nya itu cepat ketahuan. Jadi teman-teman tidak perlu disuruh tunggu terus ya. Teman-teman bisa tahu hari itu dapatkan cuan atau mendapatkan loss. Jadi tidak perlu menanti. Nanti itu salah satu positifnya scalper. Lalu potensi return-nya memang besar karena teman-teman do extra work dibanding investor ya. Karena teman-teman lihat setiap hari market, mengorbankan banyak waktu di dalam market. Jadi ya teman-teman wajar mempunyai potensi cuan yang lebih besar return-nya ya. Tetapi ingat, resikonya juga gede. Lalu kalau tidak scalping sama sekali, teman-teman nggak perlu pantau market ya. Jadi artinya kalau teman-teman misalnya tidak kepingin melihat market atau men-scalping saham itu, teman-teman nggak perlu berada di dalam ISG. Sama sekali nggak usah lihat market itu juga bisa. Tetapi teman-teman tidak mendapatkan result apapun. Zero ya kalau di scalper. Lalu berikutnya, resiko itu terukur di dalam scalping. Artinya kalau teman-teman disiplin cut loss, misalkan minus 5% teman-teman cut loss ya, teman-teman kerugiannya 5%. Ini kalau misalkan investor sahamnya yang mereka beli ini long short dan mereka tidak cut loss, karena investor itu kan kadang terus mempelajari. Nah ini resikonya juga besar ya sebagai investor. Nah sekarang tadi adalah positifnya. Bagaimana kalau kita melihat negatif dari sisi investor dan juga scalper? Investor itu jika mereka melakukan kesalahan analisa ya, saham yang dibeli ini bisa bertahun-tahun nggak menghasilkan profit. Maksudnya apa teman-teman? Jadi misalkan seorang investor ini menganalisa sebuah perusahaan bagus dan seterusnya, tetapi ternyata sahamnya tidak mendapatkan sentimen di pasar, itu sahamnya bisa flatline. Jadi bertahun-tahun di dalam juga cuannya minimal sekali, mungkin 10% atau 5% atau bahkan 15% dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi rugi di dalam waktu. Masalah manajemen juga yang tidak terduga bisa merugikan cukup besar. Maksudnya apa? Misal performance-nya bagus dan seterusnya ya, perusahaannya makin baik, tetapi manajemennya bermasalah, misal korup ya di dalamnya itu mereka tidak menghasilkan profit yang sehat ya, artinya kita tidak tahu apa yang dilakukan di balik perusahaan tersebut, sehingga kalau terjadi sesuatu atau kena kasus, ini sahamnya bisa tiba-tiba amblas. Ini uang investor yang gede ini bisa juga hilang dalam jumlah yang sangat besar. Lalu uang bisa keikat di saham lama tanpa menghasilkan apa-apa ya. Maksud saya artinya begini, investor itu kan long term orientation ya. Jadi misalkan dia floating profitnya bisa gede, nanti kalau misalnya sahamnya mendadak longsor sebelum mereka exit, berarti mereka telah kehilangan banyak waktu dan tidak mendapatkan return apa-apa. Itu adalah resiko investor. Sekarang bagaimana resiko scalper? Ini very stressful ya. Scalper itu sangat stres sekali. Teman-teman bisa
tanya para scalper itu nggak ada yang nggak stres, oke? Karena analisanya banyak banget, mereka harus melakukan decision ya, mengambil tindakan itu harus sangat cepat, jadi tidak boleh diganggu dan mereka harus mengorbankan banyak waktu di dalam saham. Di scalper itu very stressful dan teman-teman juga bisa melihat bahwa gampang membuat error ya. Scalping itu karena butuh kecepatan dalam bertindak, itu sering terjadi error ya, itu human sekali. Human error itu wajar dan lumrah dan tidak bisa dielak. Jadi kalau misalkan sering terjadi error, ini bisa mengganggu psikologi dalam bertrading juga. Makanya banyak penyesalan terjadi para scalper itu karena aduh kenapa saya ngambil keputusan ini, kenapa saya buy di sini, kenapa sell di sini. Jadi itu membuat psikologi juga tidak sehat ya, banyak penyesalan. Lalu sulit mendapatkan bagger ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dikit-dikit taking profit ya, bagaimana cara bisa mendapatkan multi bagger di sebuah saham? Kalau 5% kita TP, 10% kita TP. Dan ini adalah kerugian scalper. Dan saya juga belum pernah melihat orang yang top 10 richest man-nya itu adalah scalper. Saya belum pernah lihat ya. Hampir semua adalah investor yang jangka panjang. Jadi teman-teman, kalau mimpinya untuk menjadi orang-orang terkaya, itu harus bertindak sebagai investor karena mereka sudah membuktikan menjadi investor itu bisa berpotensi menjadi orang terkaya. Saya belum melihat sebuah case di mana scalper itu bisa membuat mereka menjadi top 100 richest man on earth. Ya, jadi teman-teman harus mengerti ya, return-nya ini jangka panjang yang menguntungkan itu investor atau scalper, itu teman-teman yang memilih. Oke, jadi ingat sekali lagi ya teman-teman, saya mengutarakan ini semua bukan untuk melarang teman-teman membuat scalping ya atau menjadi seorang scalper. Tidak. Jadi tujuan video ini untuk supaya teman-teman menyadari sesuatu. Jangan sampai teman-teman itu sudah masuknya sebagai investor ya, mindsetnya sudah oke nih, sudah mapan dalam berinvestasi jangka panjang, sudah hitung-hitungan nih, oh ternyata kalau di dalam saham ini return-nya cukup 5-10%. Misalkan kalau deposito itu 3%, ya kalau di saham udah dapat 8% atau 15%, ya itu teman-teman sudah profitnya cukup bagus. Karena awalnya kan mau mendapatkan return lebih dibanding deposito. Jangan sampai mindset sudah sehat melihat media pamerin scalper, mengidolakan scalper, adakan lomba sana sini, sehingga teman-teman orientasi yang investasi tadi terganggu dan malah tergoda untuk menjadi scalper ya. Padahal teman-teman is not built for scalping ya, teman-teman skillnya mungkin belum cukup, teman-teman masih masih ada kesibukan lah di luar sana, tetapi memaksakan diri untuk scalping, akhirnya resultnya tidak memuaskan. Dan teman-teman juga tergoda untuk kepingin instant money ya, artinya begini, yang teman-teman awalnya sudah cukup memuaskan ya, dapat return misalkan 15% setahun. Tetapi lihat lirik ke sana ke sini, melihat scalper bisa mendapatkan 500% dalam satu bulan. Nah, ini teman-teman jadi tergoda dan greed-nya atau keserakahannya muncul. Jadi teman-teman yang awalnya sudah ada trading plan jelas diubah-ubah menjadi yang tidak karuan karena ingin berharap mendapatkan result seperti itu. Jadi teman-teman jangan cuma melihat successful story-nya ya, tapi harus melihat ketidaksuksesan orang-orang dalam scalping. Banyak sekali orang yang rugi saat mereka melakukan scalping atau fast trade. Jadi teman-teman juga boleh tulis kolom komentar di bawah ya, bagi yang sering mengalami kesalahan dalam scalping, ambil posisi salah, jual salah, beli juga salah, lalu mengalami kerugian yang besar. Itu teman-teman boleh komen di bawah supaya banyak yang lain bisa membaca ya bahwa ternyata scalping itu tidak gampang, dan ini perlu kita sosialisasikan supaya teman-teman harus tahu bahwa scalping itu bukan membuat teman menjadi instan kaya ya, tapi scalping itu kalau memang dilakukan dengan benar bisa menghasilkan profit yang besar. Tetapi kalau hanya pas-pasan atau bahkan salah-salah dalam menganalisa, itu teman-teman hanya akan menjadi rugi semakin besar. Oke? Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi investor dan scalper itu ada di dunia yang berbeda ya. Tidak perlu saling diadu teman-teman. Jadi contoh, wah saya misalkan seorang investor, lalu saya ngadu ke scalper, mana bisa teman-teman dapatkan return seperti saya? Atau saya misalkan seorang scalper, saya bilang, wah ini saya 1 bulan udah cuan berapa persen, kalian udah cuan berapa? Ini nggak perlu diadu ya teman-teman. Ada banyak cara menuju Roma. Ini maksudnya apa? Banyak cara untuk sukses di saham ya. Tidak perlu semua orang itu harus menjadi investor untuk kaya, atau tidak semua orang harus menjadi scalper untuk sukses di dalam saham. Temukan style Anda dan kuasai itu. Jangan berpindah-pindah. Jadi maksudnya begini, seperti yang tadi saya kasih ilustrasi olahraga ya teman-teman, kalau mau memaster sesuatu itu butuh ketekunan dalam mempelajari hal tersebut. Kalau teman-teman memang cocok dengan investasi, itu tekunin investasi. Jangan investasi ditekuni semua dipelajar, lalu scalper dipelajar, lalu diterapkan dua-duanya, akhirnya tidak ada yang dikuasai sama sekali. Cuma bisa investasi, bisa scalping, tapi tidak menguasai salah satu. Alangkah baiknya kalau teman-teman memang sudah mau memilih jalan, misalkan memang mau belajar scalping, itu belajar
belajar fokus scalping. Jangan nanti udah beli saham scalping berubah menjadi investor, atau beli investor tiba-tiba menjadi scalper. Itu namanya tidak mempunyai trading plan yang jelas atau dia tidak mempunyai goal yang jelas ya. Jadi teman-teman ingat, lebih baik menguasai salah satu dibanding pindah-pindah antara scalper atau investor. Oke, jadi teman-teman, kalau AJ Invest sendiri, saya sendiri ini lebih suka sebenarnya berinvestasi atau swing panjang ya. Kenapa? Saya ini kalau scalpingan itu cuma di saat-saat tertentu ya, di momen-momen tertentu. Misalkan apa? Jadi teman-teman lihat ya, kalau mau men-scalping itu ya kita gunakan kesempatannya, dan kesempatan untuk scalping itu tidak datang setiap hari ya. Contohnya apa sih momen yang tepat untuk scalping? Misalnya IHSG sudah rally tanpa henti ya, breaking all time high ya, seperti sekarang ini. Itu kan rentan sekali koreksi ya kalau sesuatu yang sudah breaking all time high. Itu kalau long short juga cepat sekali. Nah, ini cocok untuk scalping. Jadi cuan bungkus orang bilang ya, artinya masuk ya profit dikit kita TP karena market sudah rentan koreksi. Lain kalau misalkan IHSG ini on support ya, atau masih sideways, atau bahkan tiba-tiba longsornya dalam, itu teman-teman nggak perlu scalping karena potensi untuk profitnya sangat besar. Ngapain teman-teman scalping pada saat itu? Justru malah teman-teman bisa kehilangan profit yang besar. Oke? Itu salah satunya. Atau contohnya teman-teman bisa melihat ya, ada lomba-lomba di dalam IHSG, yaitu scalpingnya pada saat lomba-lomba itu dilaksanakan. Karena kan banyak para scalper muncul di IHSG ya teman-teman, ladang jadi gede nih, sehingga teman-teman bisa berpotensi untuk melakukan scalping. Jadi nggak perlu teman-teman dari Januari sampai Desember setiap hari scalping. Itu momennya nggak dapat, teman-teman habisin waktu sia-sia di dalam market pantengin, padahal marketnya lagi sepi ya, para scalper tidak aktif. Jadi ya teman-teman, kalau mau scalping itu have to be smart juga ya. Jangan setiap hari digunakan untuk scalping. Masih banyak waktu yang teman-teman bisa lakukan, melakukan hal-hal lain di luar saham supaya teman-teman bisa enjoy your life. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang kepingin belajar leblebih banyak lagi nih tentang saham, bisa bergabung dengan kami di grup premium AJ Invest. Nah, bagaimana cara bergabung? Bisa segera hubungi kami di Telegram ya, @AJ Invest Admin. Dan teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Nah, oke, bagi para penonton yang baru, ini ada 4 video yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Yaitu ada video yang mengajarkan teman-teman tentang right issue, tentang mempelajari bandarmologi, dan juga cara menyontek portofolio manajer investasi, dan yang keempat, saham-saham yang terafiliasi dengan GoTo. Jadi ini semua sangat cocok untuk teman-teman pelajari, dan nanti saya akan cantumkan link keempat video ini di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.